Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdillah Mursyid. Saya adalah salah satu dosen di program studi Sarjana Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Salsabila, Serang, Banten. Pada kesempatan kali ini, saya sedang melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Psikologi dan Komunikasi Kesehatan. Mata kuliah Psikologi dan Komunikasi Kesehatan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa program studi farmasi semester 5 dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah Psikologi dan Komunikasi Kesehatan berusaha untuk mengembangkan kemampuan analisis mahasiswa dalam mengkaji berbagai teori psikologi dan komunikasi kesehatan untuk menyelesaikan permasalahan pasien yang berkaitan dengan pengobatan. Di samping itu, mahasiswa juga diarahkan berpikir secara sistematis dan komprehensif dalam memahami konsep psikologi serta komunikasi kesehatan. Kemudian menganalisis aplikasi teori dari psikologi, komunikasi kesehatan, dan memikirkan alternatif rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas terapi pengobatan pada pasien dan kualitas hidupnya. Mata kuliah ini bersifat interdisipliner, aplikatif, teoritis. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini, diantaranya mencakup CPL terkait dengan aspek sikap, CPL terkait dengan aspek keterampilan umum, kemudian CPL berkaitan dengan keterampilan khusus, dan yang terakhir CPL terkait dengan pengetahuan. Di mana untuk dapat mewujudkannya, maka disusunlah capaian pembelajaran mata kuliah ini. Untuk media pembelajaran yang digunakan meliputi 1. PowerPoint, kemudian studi kasus, dan yang terakhir adalah artikel ilmiah. Di mana untuk evaluasi dilakukan secara objektif mencakup ketepatan materi saat tanya jawab atau diskusi, partisipasi aktif, dan analisis studi menggunakan rubrik penilaian yang tercantum di rencana pembelajaran semester atau RPS. Untuk materi pembelajaran dalam mata kuliah ini diantaranya 1 adalah psikologi komunikasi terkait dengan penggunaan kepribadian manusia, karakteristik komunikasi, dan psikologi komunikasi tentang manusia. Yang kedua, prinsip komunikan dalam psikologi komunikasi. Yang ketiga, sensasi, persepsi, dan memori. Yang keempat, bentuk dan model komunikasi. Yang keenam, prinsip komunikasi kesehatan meliputi ruang lingkup, dampak dalam pembangunan kesehatan, dan dalam perubahan perilaku. Ketujuh, jati diri farmasis dan perannya dalam komunikasi kesehatan. Kedelapan, peran komunikasi kesehatan dan konseling pasien di apotek. Kesembilan, definisi dan tujuan konseling. Dan yang terakhir ke-10, terkait dengan kebutuhan, harapan, dan pilihan pasien serta masalah pengobatan pasien untuk mencapai ketaatan dan efektivitas terapi. Mode perkuliahan ini diselenggarakan secara luring atau tatap muka. Metode pembelajaran yang saya gunakan bersifat aktif dan partisipatif serta berbasis pada pengalaman nyata. Pertama, metode ceramah interaktif untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa agar perkuliahan lebih menarik. Kedua, dengan diskusi kelompok untuk menekankan kegiatan bertukar pikiran. Tiga, adalah diskusi atau case based learning atau CBL berdasarkan studi kasus yang menekankan pada proses pembelajaran aktif, eksplorasi, dan kolaborasi. Untuk platform e-learning yang digunakan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Salsabila, Serang adalah melalui siakat.stikessalsabila.ac.id menggunakan ada modul atau menu Edlink. Melalui Edlink ini, mahasiswa dapat mengakses seluruh materi, mengunduh rencana pembelajaran semester,
mengunggah tugas secara online, mengikuti kuis, serta melaksanakan presensi atau absensi sebelum perkuliahan menggunakan QR Code. Sementara studi kasus, presentasi, dan diskusi dilaksanakan secara tatap muka langsung di kelas. Untuk hasil evaluasi disampaikan secara transparan melalui siakat atau adlink. Untuk komponen penilaian terdiri dari absensi atau keaktifan 10%, UTS 30%, UAS 40%, dan terakhir penugasan 20%. Berikut adalah video pembelajaran psikologi dan komunikasi kesehatan yang dilakukan di kelas secara tatap muka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Di pertemuan ke-11 ini, kita sama-sama akan membahas atau berdiskusi terkait dengan konseling. Sebelum kita mulai, kita absen terlebih dahulu ya, menggunakan adlink. Silakan HP-nya diaktifkan untuk kita share QR code-nya. Oke, silakan. Baik, sudah? Baik. Oh, sudah bisa nih, sudah hadir semua. Di pertemuan ke-11 ini nanti diharapkan masing-masing dari mahasiswa bisa menjelaskan terkait dengan definisi dan tujuan dari konseling itu sendiri. Lebih jelas. Sampai belakang terlihat slide-nya? Lihat ya. Oke, untuk pokok bahasan dalam perkuliahan ke-11 ini, pertama kita akan mempelajari terkait dengan pengertian konseling. Jadi apa itu konseling, kemudian ada beberapa teori, kemudian ada definisi konseling pasien di dalam apotek, tujuan bantuan dalam konseling, tujuan edukasi, dan terakhir nanti apoteker sebagai pemberi bantuan dan edukator. Karena memang konseling ini harus dilakukan oleh apoteker, harus dilakukan oleh apoteker itu sendiri. Jadi harus sampai profesi apoteker ya kalau. Jadi kita ke definisi dulu. Konseling adalah bagian dari pemberian informasi obat. Kita akan bekerjanya nanti berkaitan dengan pengobatan. Jadi fokusnya cukup dengan obat. Tidak dengan konseling penyakit mungkin dan sebagainya, tidak ya. Lebih kepada obat. Di mana di dalamnya termasuk edukasi pengobatan dan penyakit pasien. Ya mungkin singkat saja kalau menjelaskan sakitnya. Tidak sampai menjelaskan yang lebih panjang lebar karena itu tanggung jawab atau wewenang dari dokter. Nah, semua kegiatan yang dilakukan apoteker ini tujuannya adalah untuk menolong pasien. Bisa jadi pasiennya yang sebelumnya tidak paham karena di dokter kan ya seperti kita tahu waktu untuk konsultasi kan sedikit ya, antriannya panjang, jadi tidak sempat sampai harus konsultasi atau menjelaskan lebih panjang. Nah, kira-kira kalau memang dia membutuhkan bantuan kita terkait dengan mungkin permasalahan cara pakai, nggak tahu caranya, atau kepatuhannya rendah, nah itu bisa kita bantu untuk meningkatkan kepatuhannya. Nah, apakah ada bedanya antara konseling? Nah, ada konseling, ada konsultasi dan edukasi. Nah, ini perbedaannya. Kalau konseling atau konsel itu adalah kita memberi nasihat. Ada kegiatan pertukaran informasi. Jadi kalau konseling kan hanya apoteker saja yang memberikan informasi, tapi pasien juga memberikan informasi. Jadi kita tanya juga atau dia menjelaskan pasien. Misalkan kalau pagi minum obat jam berapa, atau cara pakai, misalkan dia pasien asma atau PPOK. Nah, cara pakai alatnya gimana sih? Siapa tahu memang dirasa kurang tepat dan seterusnya. Itu ada pertukaran informasi kalau konseling. Sedangkan untuk konsultasi itu dia mencari nasihat. Jadi kalau mencari pasien yang datang, atau kalian mau konsultasi dengan dosen pembimbing akademik di PA, atau saya ketemu saya mau menanyakan terkait dengan penelitian, itu berarti konsultasi. Bukan Pak saya mau konseling, nah itu beda. Ini kan berarti mau konsultasi. Makanya konsultasi dokter kan
bukan konseling dokter. Kemudian yang terakhir ada edukasi atau educate, itu adalah pembelajaran dan pengembangan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan. Jadi konseling bisa nggak ke edukasi? Bisa. Karena ini lebih tinggi ya, karena ada kegiatan pertukaran informasi. Karena sudah dapat informasi, ya kita bisa mengedukasi pasien. Kita lanjut, konseling dan psikoterapi, di mana kegiatan ini mencakup mendengarkan, bertanya, kita evaluasi, menginterpretasi kemudian memberi dukungan dan menjelaskan, menginformasikan, menasihati, bahkan sampai dengan memerintah. Hanya saja, penekanan pada psikoterapi, yang ini psikoterapi itu lebih pada aspek mendengarkan. Sedangkan untuk konseling, kita mendengarkan dan menginformasikan itu sama besarnya. Jadi bukan hanya kita mendengarkan curhatan pasien, tapi kita juga memberikan nasihat. Konseling itu cukup sampai memberikan nasihat dibandingkan dengan psikoterapi. Jadi semantik dari konseling itu apa ya? Konseling pasien adalah kegiatan konseling dalam pengertian psikologi dan juga berbagai kegiatan untuk mengedukasi pasien. Di mana edukasi adalah perubahan progresif pada seseorang yang mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku sebagai hasil dari pembelajaran dan belajar. Di mana proses edukasi adalah proses yang dilalui seseorang dalam mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yang membantu terjadinya perubahan sikap atau perilaku dari orang tersebut. Yang tadinya tidak paham cara pakai, paham. Yang tadinya tidak patuh, jadi patuh. Yang tadinya pola hidupnya mungkin tidak baik, jadi lebih baik lagi. Karena ini bisa ke siapa saja. Pasien diabetes ya bisa kita edukasi. Dulu ketika saya mahasiswa juga, pasien atau penelitian saya tentang diabetes. Jadi saya memberikan edukasi. Nanti ada berikan contohnya di belakang. Nah, kita ke teori ya. Nah, teori ini agak cukup berat, jadi butuh konsentrasi. Yang pertama adalah teori perilaku. Menyatakan bahwa perilaku manusia dibentuk dan dikendalikan oleh konsekuensinya. Jadi kalau orang itu tahu kalau itu akibatnya positif, pasti dia akan mengulangi lagi. Sementara tindakan yang berkonsekuensi negatif cenderung untuk dihindari. Ya kan? Cukup untuk dihindari. Dalam perkembangannya bukan hanya pengalaman yang membentuk perilaku, tapi aspek kognitif yang mendasari pengalaman. Bisa jadi dengan ide, makna, keyakinan, prediksi maupun harapan juga. Nah, melalui konseling yang sifatnya persuasi atau kan majek ya, persuasi atau argumentasi, asumsi yang salah, simpulan tidak rasional, dan kesalahpahaman seorang akan diubah tadinya, sehingga orang itu bisa berpikir, sehingga dia tahu akibatnya, dia paham, nanti akan berperilaku lebih rasional. Ini teori yang pertama. Kita ke teori yang kedua. Teori perilaku kesehatan. Persepsi pasien tentang keparahan dan kemungkinan hasil pengobatan terhadap kondisi penyakit, keefektifan dan keuntungan penggunaan obat, dan berbagai pemicu minum obat akan menjadi unsur sangat penting terhadap kepatuhan pasien dalam menggunakan obat. Di mana konseling tidak hanya pertukaran informasi saja, tapi juga usaha untuk mengubah kepercayaan pasien tentang kesehatan. Banyak yang beranggapan ya udahlah udah sakit, ntar juga sama-sama meninggal gitu. Ada yang kayak gitu. Apalagi kalau sejak kecil itu juga bisa pengaruh loh nantinya. Anak kecil, perempuan nanti bisa jadi ada terjadi gangguan saat menstruasi, siklusnya kan mungkin jadi kacau. Karena perempuan yang lebih sensitif. Makanya kita edukasi dan seterusnya untuk agar lebih paham, lebih tahu, baru nanti kita. Atau terkait dengan kepatuhan menggunakan obat juga bisa. Karena anggapannya obat itu nanti bikin ginjal rusak. Nah, ada yang minum tapi tetap sakit, ada yang nggak minum nggak sakit-sakit. Nah itu tuh dilemanya nanti kalau di masyarakat. Yang ketiga ada pendekatan kemanusiaan pada konseling. Jadi pasien bertindak bukan hanya karena kendali eksternal dari orang atau dapat imbalan, tetapi dia bisa berpikir dan berperasaan. Nah, tapi dalam teori ini
Bukan karena imbalan. Masa ada kita kasih tahu, Bu, kalau nanti ibunya patuh saya kasih uang lah, kita keluar uang nanti apoteknya. Manusia secara alami menumbuhkan dan mengembangkan kapasitasnya, tuh namanya aktualisasi diri, yaitu seorang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri bila punya hubungan dengan orang yang bisa bantu secara ikhlas tanpa tendensi dan menghakimi. Itu tugasnya kita nanti di situ kalau kalian mau lanjut ke apotek. Karena sampai sekarang belum digaji, mohon maaf. Apoteker nggak ada biaya konsultasi, apoteker nggak ada, gratis. Datang kalian ke apotek, konsultasi, nggak beli obat, ya udah nggak apa-apa. Dengan ketulusan dan kehangatan apoteker saat memberikan konseling, apoteker membantu pasien mendapatkan manfaat terbesar dari terapi atau bantu pasien mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan masalah tersebut. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Iya. Menurut Bapak, gimana sih konseling dapat membantu meningkatkan kepatuhan pasien dalam menggunakan obat? Oke, berarti ya, bertanyanya terkait dengan konseling dan hubungan ke kepatuhan ya? Iya, Pak. Oke. Coba saya izin untuk ke slide yang menjelang akhir ya. Ini kami sudah melakukan penelitian, kemudian juga dari pengabdian masyarakat. Nah, ternyata terbukti kalau kita memberikan konseling atau kalau kefarmasian, pelayan kefarmasian di rumah, jadi kita datang ke rumah, itu bisa meningkatkan kurang lebihnya dari 76 subjek ya, itu hampir semuanya meningkat kepatuhannya. Karena ketika saya datang ke rumah, mereka merasa ya terharu atau merasa diperhatikan dan sebagainya, kan tadi bentuk empati tadi itu. Karena rata-rata dari 78 ini pasiennya itu di atas 60 semua. Di atas 60 tahun semua, dan namanya juga udah 60, berarti anak-anaknya sudah berkeluarga kan? Sudah berkeluarga, namanya juga berkeluarga, rumah sendiri. Ya kan? Banyak tinggal kakek neneknya sendirian di rumah, nggak ada mau perhatikan jadinya. Nah, saya datang ke sana, saya berikan edukasi dan sebagainya, mereka merasa terbantu lah seperti itu, jadi meningkat. Dan juga dengan adanya konseling, mereka jadi tahu permasalahannya, kita jadi tahu permasalahan mereka apa, mereka jadi tahu, oh ternyata selama ini yang saya lakukan itu keliru. Karena ada salah satu pasien ya, jadi memang tetangga sama-sama diabetes, puskesmas sering bareng, ya emang sudah ajalnya meninggal. Jadi kan yang biasanya bareng, jadi takut dianya. Takut karena sama-sama minum obat, meninggal, takut kan jadi. Akhirnya kalau di sana di Jogja itu ada namanya daun insulin, saya kurang tahu dia nama latinnya atau nama umumnya apa. Jadi akhirnya meracik daun insulin. Anggaplah misalkan normanya 3, dia bikin 5. Jadi direbus, diminum air rebusannya. Kira-kira sembuh atau enggak? Jadi turun kadar gulanya enggak? Kalau menurut dia gimana? Turun atau enggak? Turun, iya turun memang. Tapi langsung hipoglikemi. Jadi bukan hanya turun, beneran turun, sampai harus ke rumah sakit, disuntik gula jadinya. Yang tadinya nggak mau minum gula sama sekali, itu nggak, kan takutnya kan meninggal. Jadi akhirnya ke rumah sakit. Ya kita datang ke sana, kita tanya, nggak perlu takut, boleh kok makan nasi, boleh, minum teh manis boleh nggak, masih boleh. Ya cuman hanya dibatasi saja. Itu bisa. Atau mungkin dengan ini kita pakai anak kecil juga ada. Ini pengabdian masyarakat. Kita mentraining ya, melatih farmasi cilik lah ke anak-anak kecil, ke SD apa TK kalau nggak salah saya. Jadi menjelaskan tentang lebih ke makanan sih ya. Konselingnya lebih ke makanan. Biasanya makannya apa gitu, suka jajannya apa di sekolah. Oh ini kalau banyak nggak baik. Karena memang biasanya kalau dari sekarang udah minumnya udah manis semua ya. Harga minuman manis ya tertentu bisa 1.500 2.000 mungkin.
Yang gelas-gelas itu juga ada kan? Iya. Itu 1.000 paling. Karena kan enak ya, seger ya. Yang panas minum yang adem-adem. Mending satu ya, kadang berkali-kali. Istirahat pagi minum, siang minum dan sebagainya. Itu juga berbahaya. Jadi kita meningkatkan ini. Ternyata juga berpengaruh kok, jadi orang tahu dan sebagainya. Bisa. Atau ada penelitian-penelitian lain, entah itu dia systematic review, meta-analisis juga bisa. Ternyata edukasi meningkatkan kepatuhan untuk pasien-pasien yang penyakit kronis. Ini ada ini. Dan seterusnya. Suaranya. Nah ini atau yang lainnya tuh, ini ke pasien TBC ini juga ada. Ini jurnalnya udah Elsevier, bagus juga. Pakai orang Indonesia juga yang buat, tentang konseling juga. Ternyata orang Indonesia tuh kayaknya suka dikunjungin kali ya, suka diperhatikan. Rata-rata meningkat. Bahkan TBC kan minum sehari cukup sekali kan. Mungkin kita anggapnya seminggu maaf, sehari sekali akan mudah kan minum obat. Minumnya juga pagi. Ya kan? Kalau anggapan orang yang kayak kita yang nggak pernah tahu, mudah kan kayaknya. Nah, pagi minum, besok pagi minum lagi. Mudah nggak kira-kira? Karena kita nggak mengalami yang mereka alami kan. Anggapannya mudah. Tapi kalau 6 bulan gimana kira-kira? Itu. Jangan kan 6 bulan, dulu saya pasiennya udah 20 tahun. Kira-kira minum obat 20 tahun 3 kali sehari lagi. Gimana nggak bosan dianya dan sebagainya. Itu terjadi. Nah, tapi dengan kita konseling, nah 20 tahun ini ada sakit nggak Bu? Sakit parah nggak? Atau pernah ke rumah sakit? Enggak. Nah itu buktinya ada. Nah dia nggak tahu, oh ya benar juga ya ternyata gitu. Ya kan 20 tahun dia nggak kenapa-napa, sehat-sehat aja, bisa jalan-jalan dan sebagainya. Itu baru tahunya gara-gara, oh karena saya minum obat. Itu bisa. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan di model yang kelima, model pengambilan keputusan terapi. Itu ada paternalistik, di mana klinisi tahu yang terbaik dan memilih pengobatan tanpa pertimbangan pasien. Dokter tahu, wah yang cocok obatnya harus yang minum 3 kali. Mau nggak mau, suka tidak suka pasiennya itu yang paling bagus misalkan gitu. Karena yang tahu terbaik ya dokter. Itu maksudnya contohnya dari situ. Pengambilan keputusan setelah diberikan info lengkap, pasien yang mengambil keputusan. Klinisi hanya cukup sampai bantu pasien untuk ambil keputusan. Kemudian profesional sebagai agen. Klinisi punya pengetahuan teknis yang memadai dan menyadari perlunya mengikut sertakan pasien dalam keputusan. Kemudian yang terakhir, pengambilan keputusan bersama. Jadi pasien dan klinisi terlibat dalam pengambilan keputusan. Informasi dan nilai dibicarakan bersama. Jadi saling bertukar, tadi ya konseling, bertukar informasi dan sebagainya. Gunakan semua kemampuan klinisi dan pilihan pasien atau konkordansi. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Bapak izin bertanya. Kalau semisalkan ada pasien yang telah diberi konseling, namun dia tetap melakukan hal yang melenceng dari apa yang telah disarankan oleh apoteker, itu kira-kira sejauh mana tanggung jawab apoteker terhadap hasil terapinya? Oke, jadi bertanya terkait dengan tanggung jawab apoteker ya? Iya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Cukup berat ternyata ya pertanyaannya ya. Tanggung jawab kita sejauh mana? Tanggung jawab kita ya hanya mengkonseling itu kan hanya persuasif. Kita tidak memerintah wajib dan kita tidak bisa selalu ada di depan pasien karena pasien yang lain banyak. Jadi cukup sampai ya kita sudah memberikan edukasi, kita berikan konseling mungkin dan sebagainya. Maka dari itu penting adanya dokumentasi di apoteknya. Itu juga bisa kita buat form dokumentasi, kan ada form PIO mungkin atau form dan seterusnya itu bisa. Jadi apa yang info yang sudah diberikan itu boleh kok kita tulis. Kalau emang harus dengan tanda tangan bisa juga. Karena nanti ya bisa ya kita nggak ada yang tahu ke depannya seperti apa kan nanti ramai mungkin dan sebagainya kan banyak tuh ya. Ada juga kan yang sekarang menuntut dan sebagainya kan ada. Rumah sakit dituntut kan, dokter malpraktek dan sebagainya. Wah, kan jadi ramai itu jadinya.
Atau sekarang banyak kan sering tuh taksi mungkin kan. Nah, ada kan yang terbaru tuh dituntut gara-gara dan sebagainya, ya itu juga berbahaya kan kalau tidak ada dokumentasi. Jadi kalau mau di apotek ada CCTV ya, tapi CCTV nggak begitu jelas juga. Bentuknya dokumentasi aja. Nah, kita sudah berikan informasinya dan sebagainya. Nah, cukup sampai situ saja. Jadi konseling hanya kita menyadarkan pasien kalau emang dia belum sadar atau belum tahu. Kalau sudah kasih tahu ya sudah. Cukup hanya mengingatkan saja. Tugas kita kan hanya menyerahkan obat, sudah, informasinya sudah, kita konseling sudah. Cukup sampai situ. Kan obat kita berikan utuh misalkan, kita dengan rekanan BPJS misalkan apotek itu jaring, pasiennya harus dapat obat untuk 1 bulan, kita 1 bulan. Masalah dia menimbun kan ada juga kayak gitu. Ada beberapa, saya masih punya obat, loh kok masih punya, harusnya udah habis misalkan. Dan seterusnya itu cukup sampai itu aja tugas kita. Itu ya. Kemudian tujuan bantuan dalam konseling. 1, kita bangun kepercayaan dan komunikasi terbuka, bisa ya. Menunjukkan perhatian dan peduli, kita atur adaptasi pengobatan, misalkan pakai antibiotik 4 kali sehari, kira-kira bisa atau tidak. Nah ini bisa kita singgung nanti dengan tadi pertanyaannya ya. Kira-kira kalau memang tidak bisa, ada nggak antibiotik yang cukup sehari sekali mungkin atau 2 kali sehari? Karena kalau 4 kali agak susah ya, per 6 jam misalkan jam 12 malam, 12 malam, jam 6 pagi, 12 siang, 6 sore misalkan gitu. Ada yang mau minum jam 12 malam kira-kira gitu. Kalau emang dirasa bisa dan emang itu hanya itu saja, kita edukasi. Kalau emang ada alternatif lain yang dibanding dia tidak patuh, ya kita coba konsultasikan dengan dokter. Jadi jangan mengubah obat ya. Kita nggak boleh mengubah terapi atau regimen terapi. Dokter ini kemungkinan pasiennya tidak patuh nih. Jadi tanggung jawab kita ya, kita sudah konsul dan sebagainya. Itu cukup kok sampai situ doang. Kemudian tadi atasi adaptasi sakit, misalkan diet untuk pasien diabetes atau hipertensi. Kemudian hindari dan minimalkan efek samping obat atau ketidakpatuhan baik sekarang maupun ke depan. Jadi kita kasih tahu nih minum obat yang benar itu bisa meminimalkan resiko ke depan. Oke, cukup sampai situ. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, baik, sudah saya terakhir ternyata. Sudah semua materi sudah saya sampaikan. Mungkin sebelum mengakhiri ada salah satu mungkin ya mahasiswa atau mahasiswi bisa menyimpulkan atau membuat summary dari materi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Ada yang berkenan? Ya, silakan. Dari materi konseling nih, apa yang didapatkan? Baik, izin menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah Bapak sampaikan pada materi hari ini. Adapun kesimpulan yang saya peroleh yaitu konseling dalam pelayanan kefarmasian merupakan proses komunikasi 2 arah yang bertujuan membantu dan mengedukasi pasien agar dapat menggunakan obat secara benar, aman, dan efektif. Apoteker tidak hanya memberikan informasi obat, tetapi juga membangun hubungan yang baik, memahami kebutuhan pasien, meningkatkan kepatuhan pengobatan, serta membantu pasien mengambil keputusan terkait terapinya. Konseling didasarkan pada berbagai teori perilaku dan pendekatan kemanusiaan yang menekankan perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku pasien. Dengan demikian, peran apoteker sebagai konselor sangat penting untuk mengoptimalkan keberhasilan terapi dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Oke, sudah? Sudah cukup, Pak. Wah, lengkap ya, dari slide awal sampai akhir disimpulkan. Nah, itu boleh. Nanti akan saya masukkan ke poin keaktifan. Berapa? 5? Cukup? Ya, 5 ya kita tambahkan karena sudah menyimpulkan tadi ya, ternyata dari awal sampai akhir. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Nanti bisa diterapkan ketika nanti sudah berpraktek ya. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Oke, baik, terima kasih. Jangan lupa untuk tugas sudah saya upload di linknya. Nah, silakan diakses. Nanti tugasnya saya berikan waktu selama 1 minggu untuk dikerjakan. Oke.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.